Bab 776. Tapi untuk bisa hidup, agar tidak dipukul atau sampai kelaparan, Horia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Namun, saat ini, keluarga Wilson, bagaimana mereka tahu bahwa dia menderita dan dihina seperti ini? Mereka mengira dia berbaring di hotel bintang 5, dilayani dengan keras oleh kekasih yang 20 tahun lebih muda darinya. Karena itu, Nyonya Wilson tua mengutuk Horia dengan getir. Nuh dan putra serta putrinya mendengar ini. Tidak hanya mereka tidak marah, tetapi mereka juga dibangkitkan oleh kemarahan dan ketidakpuasan di dalam hati mereka. Orang yang paling sengsara adalah Horia yang termasuk keluarga Nuh. Bagi Nuh, baik orang maupun kekayaan adalah kosong, dan sepanjang hari bertanya-tanya apakah Horia akan gila mencari pemuda di luar dengan 10 juta, dan memakai topi hijau yang tak terhitung jumlahnya. Alasan Harold dan Wendy membenci Horia sangat sederhana, yaitu uang. Tanpa uang, keluarga Wilson berjuang keras. Bahkan dengan dua generasi kedua yang kaya dari mereka, mereka putus asa seperti anjing. Semakin banyak mereka hidup, semakin mereka tercekik. Demen, Horia, ini BTCH. Jika aku mendapatkannya suatu hari nanti, aku harus mematahkan kakinya. Kalau tidak aku tidak bisa keluar dari nafas yang tidak menyenangkan ini. Noah mengertakkan gigi dan mengumpat dengan keras. Setelah mengutuk, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan marah, saya sedang mencari mobil. Saya akan membawa furnitur ini ke toko furnitur besok pagi dan membiarkan orang memberi perkiraan. Jika sesuai, langsung jual. Nyonya Wilson tua melihat furnitur yang dipajang di rumah kesakitan dengan ekspresi kecewa. Ketika Tuan Tua Wilson masih hidup, keluarga Wilson memiliki pengalaman yang luar biasa. Beberapa furnitur terbuat dari kayu impor yang bagus. Tidak hanya memiliki banyak nilai, tetapi maknanya juga berbeda. Namun, tidak ada cara untuk segan. Jika tidak menjualnya, cepat atau lambat mereka harus kembali ke bank. Jadi dia berkata kepada Nuh, jika furnitur ini dijual perlahan, apalagi nilainya 1.600.700.000, kami ingin sekali menjual, pihak lain pasti harus menurunkan harga, jadi harga harus tidak terlalu tinggi, tetapi jika Anda bisa memberikannya 1.300.000, Anda bisa menembak. Baik. Noah mengangguk dan berkata, 3 juta tidak terlalu banyak, setidaknya bisa dibalik dulu. Saat ini, Jacob sedang berbaring di sofa, menggunakan ponselnya untuk mencari gambar furnitur, dan ingin melihat gaya furnitur yang diminatinya terlebih dahulu. Elaine bergumam dengan motif tersembunyi dari samping. Jacob, jangan boros saat membeli furnitur, hemat sedikit uang dan kita akan hidup lebih baik di masa depan. Jacob mendengus jijik, dan berkata, menantu berkata, 2 juta akan digunakan untuk membeli furnitur dan peralatan. Elaine tiba-tiba menjadi cemas, dan berseru, beli furnitur, tapi hidup tidak cukup? Jacob berkata tidak puas, apa yang kamu teriakkan? Uang ini diberikan oleh Charlie untuk membeli furnitur dan peralatan. Jika kita membelanjakan 1,5 juta, sisa 500,000 akan dikembalikan ke Charlie. Anda membujuk saya. Jangan khawatir tentang itu, saya tidak akan memberi Anda 1 sen pun. Kamu. Elaine mengertakkan giginya dengan getir. Tetapi saat ini, Yakub memiliki 2 juta di tangannya, dan dia tidak memiliki apa-apa di tangannya. Sebelum memecahkan kata sandinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, Jacob melihat 1 set furnitur kayu klasik bergaya Cina dan menghela napas. Jika kami dapat mengambil 1 set furnitur semacam ini, atau mendapatkan 1 set furnitur klasik dari keluarga Wilson, kami akan menaruhnya di set. Ini akan sempurna di villa baru. Bab 777. Keesokan paginya, keluarga Charlie yang terdiri dari 4 orang telah makan dan langsung berkendara ke kota furnitur. Elaine memikirkannya sepanjang malam, tetapi dia tidak memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang dari rekening bank Jacob. Melihat bahwa itu akan dihabiskan, dia menggaruk hatinya dengan cemas. Di saat yang sama, keluarga Nyonya Wilson juga bangun pagi-pagi sekali. Setelah sarapan, truk itu datang. Para pekerja memuat furnitur klasik dari keluarga Wilson, dan pergi ke pasar furnitur. Di sebelah barat Aurous Hill, ada kota furnitur berskala besar. Hampir semua penjual furnitur di Aurous Hill berkumpul di sini. Ada semuanya mulai dari furnitur kelas atas, menengah, dan rendah di sini, dan bisa dikatakan tempat terbaik untuk membeli furnitur. Jacob sendiri selalu berada di bawah pengaruh Ten Wilson, dan dia terutama menyukai barang antik. Tidak hanya suka berbelanja barang antik, dia juga menyukai furnitur lama, terutama furnitur lama dengan bahan kayu yang bagus. Dia selalu menyukai set furnitur klasik di Villa Wilson, tapi sayang sekali dia tidak bisa membawanya sendiri,
jadi dia hanya bisa memikirkannya. Karena menyukai furnitur kayu tua, Yakub harus langsung pergi ke ruang furnitur kayu ketika dia tiba di kota furnitur. Ketika Elaine melihatnya langsung menuju ke toko furnitur kayu, wajahnya segera ditarik, dan dia berkata, Yakub, kamu tidak diizinkan membeli banyak furnitur kayu busuk di rumah. Rumah kami adalah villa yang didekorasi dengan mewah. Belilah jika Anda mau. Furnitur mewah bergaya Eropa semacam ini, furnitur kayu semacam itu, bersahaja dan mahal, dan tidak nyaman untuk diduduki, sama sekali tidak layak untuk dibeli. Apa yang Anda tahu? Jacob berkata dengan nada jijik, furnitur bergaya Cina bermain dengan kayu dan warisan, dan masih banyak ruang untuk apresiasi untuk benda ini, dan orang yang berbakat secara budaya dapat memahaminya. Elaine berseru, kami berdua berasal dari universitas yang sama. Menurut Anda apakah Anda lebih berpendidikan daripada saya? Jacob melambaikan tangannya. Budaya seperti ini berbicara tentang yayasan, kamu tidak memahaminya. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Charlie, menantu yang baik, jika kita dapat membeli satu set furnitur klasik, kita tidak akan sia-sia hari ini. Charlie mengangguk acuh tak acuh dan berkata, ayah, kamu menyukainya. Melihat bahwa Yakub mengabaikannya, Elaine menghentakkan kakinya dengan marah. Dia akan marah padanya ketika dia pergi, tapi sekarang dia tidak berani marah padanya begitu saja. Bagaimanapun, dia tidak punya uang sekarang. Bukankah terlalu pasif untuk memalingkan wajahnya saat ini? Jadi dia hanya bisa menarik Claire ke samping dan berkata, Claire, kamu membujuk ayahmu untuk tidak membeli furnitur kayu mencolok semacam itu, yang mahal dan tidak sedap dipandang. Apa masalahnya? Simpan ratusan ribu di bank. Bukankah baik untuk mempersiapkan hari hujan? Claire berkata tanpa daya, Ibu, karena uang yang Charlie berikan kepada ayah kendali penuh, jangan ikut campur. Nak, kenapa kamu tidak menghadapiku sama sekali? Elaine tidak menyangka Claire akan acuh tak acuh sama sekali, dan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Claire berkata dengan sungguh-sungguh, Ibu, kamu telah kehilangan begitu banyak uang dalam permainan kartu. Saatnya belajar sedikit dan berhenti. Sekarang setelah kamu setuju untuk membiarkan ayah mengontrol uang, kamu harus menghormati pilihan ayah. Elaine sama tidak nyamannya dengan sesuatu di tenggorokannya. Saat ini, Jacob langsung masuk ke sebuah toko bernama The Emperor Furniture. Toko ini merupakan toko yang menghususkan diri pada furnitur klasik yang cukup terkenal di Aurous Hill. Begitu dia masuk, seorang pemandu belanja melangkah maju dan bertanya dengan antusias, berapa banyak yang ingin Anda tonton? Jacob berkata, saya ingin melihat perabotan dari kayu rosewood yang digunakan untuk ruang tamu. Pemandu belanja buru-buru bertanya, lalu seberapa besar ruang tamu Anda? Jacob berkata, hampir 100 meter persegi. Bab 778. Ruang tamu dengan luas lebih dari 100 meter persegi? Pemandu belanja tercengang setelah mendengarkan, dan berkata, ini terlalu besar, bukan? Jacob terkekeh dan berkata, villa terbesar Thompson, bisakah ruang tamunya kecil? Mata pemandu belanja itu penuh dengan keterkejutan, dan dia buru-buru berkata, Tuan, ruang tamu yang begitu besar, jadi Anda bisa membeli lebih banyak furnitur agar terlihat tidak terlalu kosong. Setelah itu, sang pemandu belanja buru-buru menuntunnya ke satu set sofa klasik dan memperkenalkan, Pak, set sofa klasik 3221 kami didesain khusus untuk pelanggan villa. Totalnya ada 8 orang. Bisa duduk dan itu sangat atmosfer. Jacob melangkah maju dan menyentuh sandaran tangan sofa. Dia sangat puas dengan sentuhan yang licin. Dia dengan penasaran bertanya, berapa harga set ini? Pihak lain berkata, Pak, set ini terbuat dari hainan klasik, kayu berkualitas baik, dan bahan tua. Jika Anda suka, kami dapat memberi Anda harga biaya 198 juta. Oh! Yakub terkejut dan berkata, kamu mahal. Pihak lain menjelaskan, ini terbuat dari bahan hainan, bahan bagus, jadi harganya tentu saja lebih mahal, tetapi villa skala besar kelas 1 Thompson Anda bernilai ratusan juta. Villa yang begitu mewah membutuhkan seperangkat sofa. Elaine mengerutkan kening di samping dan berkata, sofa hantu macam apa? Satu set harganya hampir 2 juta. Setelah membeli keluarga ini, Anda bisa tidur di sofa. Jacob memelototinya, lalu berkata dengan memalukan, set ini terlalu budget, apakah ada yang lebih murah? Misalnya, harga rosewood Burma tidak jauh lebih rendah dari hainan? Pemandu belanja berkata, set kayu rosewood Burma ini harganya sekitar 1 juta, dan kami tidak memilikinya sekarang.
Setelah selesai berbicara, pemandu belanja menambahkan kalimat lain, mengatakan, kebanyakan orang yang menjual kayu rosewot masih menyukai bahan Hainan, tetapi bahan Burma sebenarnya tidak memenuhi standar. Jacob mendecakkan bibir, merasa sedikit menyesal. Membeli satu set sofa seharga hampir 2 juta, yang jelas melebihi anggaran terlalu banyak. Bagaimanapun, tidak hanya membeli sofa di rumah, tetapi juga furnitur dan peralatan lain di ruang tamu. Furnitur untuk setidaknya 2 kamar tidur, furnitur untuk ruang makan, dan peralatan untuk kamar. Furnitur kamar tidur dan furnitur ruang makan tidak perlu terlalu bagus, tapi setidaknya beberapa ratus ribu sudah cukup. Jadi kalau mau beli sofa bagus budgetnya tidak boleh melebihi 1,4 juta. Jadi dia buru-buru bertanya kepada pemandu belanja, jika saya memesan satu set bahan Burma, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkannya? Pihak lain berpikir sejenak, dan berkata, ini akan memakan waktu kurang dari sebulan untuk mengatakannya. Tahukah Anda, kayu jenis ini lebih repot untuk dibeli. Saat kayu masuk, kayu tersebut akan dikirim ke pabrik pengolahan untuk diproses. Butuh waktu lama untuk mengirimnya ke Aurosil lagi. Ini terlalu lama. Jacob berpikir dalam hati, tidak bisakah ruang tamu memiliki sofa setelah pindah sebagai sebuah keluarga? Sepertinya dia hanya bisa melihat sofa lain yang lebih murah. Saat dia berpikir, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya, dan berkata, apakah bosnya ada di sini? Bisakah dia menerima furnitur bekas? Klasik Hainan. Tanpa sadar Jacob menoleh, dan tiba-tiba memandang kakak laki-lakinya Noah, yang sedang berjalan ke toko. Nuh tidak menyangka dia akan bertemu keluarga Yakub di sini. Ketika dia memikirkan penampilannya yang sunyi saat ini, dia hampir tanpa sadar ingin berbalik dan pergi. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba keluar dari toko, melihat ke arah Jacob, dan buru-buru bertanya dengan keras, apakah kamu mengatakan ingin menjual furnitur klasik Hainan? Bab 779. Jacob bingung dengan pertanyaan bos itu. Saya jelas di sini untuk membeli furnitur, bagaimana saya bisa menjualnya? Jadi dia berkata kepada bosnya, saya di sini untuk membeli furnitur, dapatkah Anda memahaminya? Pemandu belanja juga buru-buru berkata, bos, Bapak ini ingin membeli satu set furnitur klasik. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke Noah yang baru saja masuk, dan berkata, pria ini menjual furnitur. Bos tiba-tiba menyadari, dan buru-buru berkata kepada Yakub, maafkan aku membuat kesalahan. Kemudian dia melihat ke arah Nuh dan bertanya kepadanya, Tuan, apakah Anda menjual furnitur? Ketika Nuh mendengar Yakub berkata bahwa dia ada di sini untuk membeli furnitur, dia benar-benar ingin berbalik dan pergi. Lagi pula, dia juga tidak ingin Jacob membaca lelucon itu. Namun, toko ini adalah toko furnitur klasik terbesar di Aurosil, dan juga merupakan toko furnitur klasik bekas yang paling terjangkau di pasaran. Jika dia berbalik dan pergi, dia mungkin kehilangan selusin atau lebih ketika dia pergi ke toko lain. Jadi, dia hanya bisa gigit jari dan berkata kepada bosnya, ini saya. Saya memiliki satu set sofa dan kursi klasik Hainan yang ingin saya jual. Mereka semua adalah barang lama. Bos buru-buru tersenyum dan berkata, oke, kami terutama membuat furnitur untuk Hainan klasik. Di mana barang Anda apakah nyaman untuk melihatnya dulu? Nuh memandang Jacob dengan canggung, dan berkata dengan suara rendah, barang-barangnya ada di dalam mobil, dan mobil itu ada di tempat parkir. Anda bisa datang dan melihat dengan saya. Melihat Nuh saat ini, diam-diam Yakub terkejut. Karena hilangnya volume Horiah, Nuh sangat marah akhir-akhir ini, dan pada saat yang sama khawatir, sehingga seluruh orang kehilangan banyak berat badan, tiba-tiba rambutnya memutih, dan dia terlihat agak tertunduk. Jacob belum pernah melihat kakak yang begitu dekaden. Dan sisi Nuh diikuti oleh Nyonya Wilson dan putra dan putrinya. Keempat kerabat itu semuanya tampak dekaden, terutama Lady Wilson, dengan ekspresi jelek. Pikiran untuk menjual perabotan berharga yang ditinggalkan oleh suaminya membuat Nyonya Wilson tua merasa seperti pisau di hatinya, tidak hanya melukai tetapi juga berdarah. Tiba-tiba melihat Jacob dan keluarganya juga di sini, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih jelek. Jacob ragu-ragu sejenak, tapi dia berjalan mendekat dan bertanya, Ibu, saudara, mengapa kamu di sini? Noah berkata dengan dingin, apa? Kami masih di tempat ini? Jacob buru-buru berkata, aku tidak bermaksud begitu. Anda baru saja mengatakan ingin menjual satu set furnitur klasik Hainan. Bukankah itu yang ditinggalkan ayah kita? Noah tiba-tiba menjadi marah, dan berseru, apa hubungannya denganmu?
Bab 780. Setelah itu, dia terlalu malas untuk mengurus Jacob, dan berkata kepada bosnya, "Jika kamu bisa pergi keluar denganku untuk melihat barang." "Baik." Bos itu mengangguk, dan keluar dari toko bersama Noah. Nyonya Wilson mengerutkan kening saat ini dan menatap Yakub, dan bertanya dengan dingin, "Ya, apa yang kamu lakukan di sini?" Meskipun Yakub benar-benar memutuskan hubungan dengan Lady Wilson dari sisi baiknya, dia adalah ibunya sendiri, dan masih ada rasa hormat dan kecemburuan ketika dia bertemu. Jadi, dia menjawab dengan hormat, "Ibu, villa Charlie didekorasi. Kami sedang berpikir untuk membeli beberapa furnitur agar kami bisa pindah." Yakub mengatakan yang sebenarnya, tetapi mendengarkan telinga Nyonya Wilson membuatnya merasa lebih tidak nyaman daripada memukul wajahnya. Ketika dia melihat ini, dia akan diusir dari villa, dan bahkan mulai menjual beberapa barang yang ditinggalkan oleh tuan tua. Tetapi keluarga Jacob, yang diusir dari rumah sendirian, akan pindah ke bangunan super mewah Thompson. Ketika dia mengira Thompson adalah villa terbaik di Aurous Hill, Lady Wilson merasa tidak nyaman. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jika kamu sengaja datang untuk pamer padaku dan melihatku bercanda, kan?" "Tidak." Jacob berteriak salah, dan buru-buru menjelaskan, "Ibu, aku tidak bermaksud begitu. Anda bertanya mengapa saya datang ke sini, jadi saya mengatakan yang sebenarnya." Melihat ekspresi sederhana Jacob di depan Nyonya Wilson tua, Elaine sangat kesal. Nyonya Wilson tua ini telah menggertaknya selama bertahun-tahun, dan sekarang dia sampai pada titik menjual furnitur bekas. Apakah dia masih sombong di sini? Siapa yang dia tunjukkan dengan wajah tua? Memikirkan hal ini, Elaine segera melangkah maju dan berkata dengan nada mengejek, "Oh, ibuku, mengapa kamu datang ke sini? Anda masih ingin menjual furnitur yang ditinggalkan ayah? Keluarga Wilson sekarang miskin. Apakah itu terlihat seperti itu?" Nyonya Wilson tua memandangi wajah Elaine yang mengejek, tiba-tiba menjadi marah, dan berseru, Elaine, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara denganku seperti ini?" "Oh." Elaine mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apa itu? Anda akan bangkrut, dan Anda masih memperlakukan diri Anda sebagai kepala keluarga? Apakah kamu tidak malu?" Ketika Nyonya Wilson tua mendengar Elaine mengejek dirinya sendiri, dia langsung berkata, Elaine, bagaimana Anda berbicara dengan saya? Apakah masih ada ibu mertua di matamu?" Elaine berkata dengan jijik, Aku tahu kamu tidak bisa meremehkanku. Yang Anda suka adalah menantu perempuan tertua Anda, Horia, tetapi menantu perempuan tertua Anda sangat berbakti kepada Anda. Saya mendengar bahwa Anda memberi bantuan kepada putra Anda." Topi hijau besar menyapu semua tabungannya. Berbicara tentang ini, Elaine menghela nafas dan dengan sengaja menegur, "Kakak ipar ini sangat kejam. Bahkan jika dia meninggalkan 1 atau 2 juta untuk keluarga, Anda tidak ingin menjual furnitur begitu menyedihkan sekarang." Nyonya Wilson tua dengan marah mengutuk, "Elaine, kau bodoh. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menjadi keluarga Wilsonku saat itu." Elaine berkata dengan jijik, Maaf, kami telah meninggalkan keluarga Wilson sekarang dan tidak lagi berada di depan pintu keluarga Wilson Anda, dan villa keluarga Wilson Anda yang rusak sudah terlalu tua, kami sudah lama tidak dapat melihat ke bawah. Di atasnya, izinkan saya memberitahu Anda, setelah kami membeli furnitur hari ini, kami langsung pindah ke Thompson, sebuah villa besar dengan ribuan meter persegi, penuh dengan dekorasi mewah, tinggal di dalamnya seperti seorang ratu. Tetapi Anda Lady Wilson, Anda punya tidak ada kesempatan untuk hidup dalam hidup ini. Di masa lalu, Elaine tidak kalah marahnya dengan Nyonya Wilson, dan tidak pernah sempat menemukan tempatnya. Selain itu, dia selalu menyimpan dendam, dan dia tidak punya kesempatan untuk membalas dendam terhadap Nyonya Wilson tua. Sekarang Lady Wilson putus asa, dia secara alami harus mencibir. Nyonya Wilson tua gemetar karena marah saat ini, dan mengertakkan gigi dan berkata, Elaine, jangan terlalu bangga. Bukankah villa Anda tertipu oleh sampah Charlie? Anda akan diusir suatu hari nanti. Kemudian saya akan menunggu untuk melihat Anda tidur di jalan." Elaine mencubit pinggangnya dan berkata, tunggu sampai aku tidur di jalan? Saya pikir Anda akan segera tidur di jalan, bukan? Saya mendengar bahwa bank akan segera menyegel villa Anda. Kemudian saya akan melihat apa yang Anda lakukan. Melakukan? Suatu hari nanti jika Anda mati kelaparan, mati kehausan, atau mati kedinginan di pinggir jalan, Anda harus merenungkannya dengan hati-hati sebelum Anda mati. Mengapa Anda berakhir begitu tragis? Apakah karena Anda telah melakukan terlalu banyak pembalasan dalam hidup ini?